Yang kedua juga tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Tadi saya tidak keliru, lapangan kerja sudah berapa? 380.000 ya, yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini. Makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Saya kira itu ada mana apa lagi? Mungkin Pak Dadan silakan Pak. Oke, silakan ada pertanyaan. Terima kasih. Ya. Kalau dari tadi yang kami lihat, tadi memang awal kan kita lihat berapa bulan ya 2 bulan terakhir ini. Tapi kalau data yang diberikan Pak Dadan kami cek verified langsung dengan tim government teknologi, angkanya sudah melihat membaik, ya, membaik, terus berproses. Ya masih ada yang kurang tentu, ya. Tapi saya kira sih kita jangan terus berharap dalam 6 bulan terus beres semua, ya nggak mungkin lah. Tapi kalau 3 bulan ke depan, saya yakin akan jauh lebih bagus dari sekarang ini. Dan saya suka tadi itu penyerapan lapangan kerja. Yang kedua tadi sudah mulai shortage. Ini bisa kalau tidak ditangani cepat itu seperti pisang, telur, ayam, ikan, apalagi tadi itu Pak? Sayuran. Jadi sekarang harus ada, itu makanya Pemda ini sangat penting, yang membangun kebun sayur, kebun pisang, kebun ini dan seterusnya. Dan kalau itu terjadi, saya kira perputaran dana di bawah akan jalan, dan itu akan membuat tadi masalah equality, berkeadilan, terus kemudian tadi lapangan kerja, dan juga tadi ya kita lari lagi pada research. Jadi Presiden juga kemarin kami laporin, kita juga harus punya research genom untuk menghasilkan bibit-bibit yang bagus. Dan sekarang itu juga Presiden sudah dilaporin kemarin, genome sequencing juga sudah ada di Toba sana, dan sudah berjalan dipimpin oleh orang-orang hebat Indonesia, Profesor Fatmawati dan Profesor Agung. Jadi kalau kita semua bangsa ini berkolaborasi, saya lihat tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan bersama-sama. Kenapa? Ya, itu kerjaan gampang, itu mudah itu. Dan kita lakukan rutin kok. Kita pengen Dan itu mendapat data, membuat analisis dengan laporan ke Presiden. Basisnya bukan hanya dengar-dengar, tapi juga lihat ke lapangan. Sudah menghitung perputaran ekonomi di daerah Pak khususnya. Sama yang kedua, setelah beberapa waktu terakhir kan banyak kejadian KLB, apakah ada rekomendasi khusus dari DEN yang diberikan ke BGN? Terima kasih. Tadi kita minta sertifikasi kesehatan, sertifikasi makan, higienitas. Itu tadi sudah Pak Dadan sudah respons. Ya kita paham mungkin masih ya barang baru lah masih tapi saya kira sih saya lihat data-data tadi oke. Jangan terlalu terus pesimis. Bangsa kita ini bangsa besar, jadi nggak usah kita juga terlalu. Tidak ada kalau ada yang kurang, saya lihat kemarin itu bukan soal niat yang kurang. Memang ya kita barang baru ya pastilah ada di sana sedikit kurang. Apa? Saya kira sangat bagus, kami juga nanti akan mengukur itu dalam waktu dekat. Kita ukur berapa dampaknya jumlah uang yang turun, perputaran, SPPG yang timbul, lapangan kerja yang timbul, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi berapa dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya kira Perpres tata kelola minggu ini kelihatannya sudah akan selesai. Di dalam Perpres tata kelola itu diatur peran, fungsi, tugas masing-masing instansi, kementerian, termasuk Pemda. Jadi di situ akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara, melakukan intervensi, kemudian pengawasan
itu tugasnya Kementerian Kesehatan, kemudian penyaluran kepada ibu hamil yang menyusui nanti bersama-sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga, kemudian pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur, pembina peternak, petani nelayan wilayah masing-masing, Kementerian Pertanian meningkatkan produksi pertanian, KKP ikan dan sebagainya. Jadi seluruhnya sudah ada di dalam Perpres tersebut, dan dengan adanya Perpres itu masing-masing pihak tidak akan lagi gamang gitu, karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh nanti tim koordinasi. Ya, dan saya kira dari masalah pendanaan pun tidak masalah terkait dengan itu. Terima kasih ya. Saya udah bagus berapa anggaran. Tadi angkanya saya lupa tadi berapa. Hari ini sudah 21,64 triliun. Ya, jadi sudah mencapai 34% untuk keseluruhan. Tetapi untuk bantuan pemerintah makan bergizinya kurang lebih 18,63 triliun, itu sudah mencapai 37%. Jadi sudah 37% menerima manfaat makan bergizi ya dalam waktu 9 bulan. Terima kasih. Ya, silah-silah aja. Tapi kalau saya lihatnya ini kan dunia ini memang bergerak banyak ya. Jadi kita juga jangan terlalu pesimis melihat itu. Menurut saya ini semua kan buah daripada makan bergizi ini kan belum kelihatan. Ya, tapi akan segera kelihatan. Dan tadi dana yang diberikan oleh Pak Menteri Keuangan itu kan juga belum semua mengalir. Kalau saya pribadi Anda tanya, saya pribadi, ini adalah golden opportunity untuk orang invest di Indonesia kepada investasi-investasi yang captive. Misalnya apa? Listrik, makanan, tadi seperti gizi. Uang di bank kan banyak. Jadi peminjaman dari perbankan akan lebih mudah. Tentu tanpa menganukan kehati-hatian, tanpa menghilangkan masalah kehati-hatian. Jadi kita sekali harus optimis melihat itu, bahwa saya melihat justru saya laporkan Presiden, Pak ini kita mesti lihat dari sisi positif. Golden opportunity buat kita, buat bangsa Indonesia atau investor-investor muda di Indonesia untuk investasi. 200 triliun sekarang digelontorkan di mana? Di perbankan. Itu kan sangat cashnya bagus jalan di bawah. Apa? Kita belum tapi kita akan segera akan kita beritahu nanti. Siapa tuh? Ya itu saya belum tahu, nanti saya cek lah. Ya. Silakan ada lagi. Terima kasih. Ya enggak usah dihentikan, kita dilihat bagus kok. Apa yang dihentiin? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengen cepat buahnya, seperti gigit cabai lu langsung pedas, ya nggak bisa gitulah. Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini ya kita perbaikin. Ya kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan. Ya.